Nah, Mbak yang imut-imut itu namanya Mbak Dela. Mbak Dela itu di puskesmas sama seperti saya, bagian promosi kesehatan. Nah, saya punya syarat, kalau yang di depan ngomong kalian harus diam. Tapi kalau nanti dikasih kesempatan untuk berbicara, ibu yang diam. Jadi kita gantian ngomongnya. Ya, untuk ngerti ada bersama-sama. Kalau aja malah. Ya. Nah, karena Bu bidananya Bu ya Bu ya. Ya, jadi untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yusita. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal saya sebelumnya? Oke. Tadi katanya Bu Lina ada pepatah tak kenal maka. Jadi sebelum kita perkenalan, saya sedikit memberikan biodata saya. Ya, saya ada di Betek. Perkenalan langsung, nama saya Yusita Agustini. Bisa dipanggil dengan Demi aku pakai begini. Jadi ibu model ini namanya Ita. Jadi saya biasa dipanggil dengan namanya Bu Ita. Ya, ini nggak bisa. Saya di Betek, Desa Betek, mulai dari tahun 2008. Lama nggak? Lama sekali sudah di sana. Kenapa ibu ada di sana? Karena memang oleh pemerintah ibu ditaruh di sana. Ya, jadi rumah dinasnya di sana, prakteknya juga di sana. Praktek apa ya Bu? Banyak praktek saya. Praktek saya adalah kesehatan ibu dan anak. Terus ada remaja, karena saya pegang kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas Kowe. Jadi pasiennya banyak kayak adik-adik ini. Apalagi yang bermasalah, ya kayak mensnya nggak teratur. Kemudian ada kenakalan remaja, ada hamil di luar nikah juga ada. Nah, di sana, naudzubillah ini, ya. Jadi orang tuanya yang kesana nangis-nangis apa bahagia? Ada yang bahagia, ada yang nangis, ya banyak sekali. Kemudian nanti saya cerita deh, ya pengalaman saya di Betek nanti saya cerita. Sana banyak sekali. Anaknya ibu dua, satunya SMA, satunya masih kelas 2 SD. Suaminya masih satu. Ya. Insya Allah akan dua. Masih setia, ya. Oke. Jadi ibu langsung saja. Adik-adik kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Terakhir ada sesi pertanyaan. Kalau pertama itu biasanya ibu masih cerita dan pengalaman ibu di sana. Kemudian banyak sekali kasus-kasus yang dibawa ke rumah, bahkan dibawa ke puskesmas. Oke? Setuju adik-adik ini tidak ada yang ngomong? Kalau saya berbicara, adik-adik? Iya. Kalau adik-adik berbicara, saya? Iya. Deal? Iya. Ininya masih error, maaf ya sebentar. Kesehatan reproduksi remaja. Ada yang tahu remaja usia berapa? Tahu kan? 14. Saya uang. 10 sampai 18 tahun. Ibu remaja. Usia berapa? 10 sampai 15.
Monlake senang kan? Ada juga namanya apa? Monlake senang apa namanya? Kalau perempuan sama perempuan apa namanya? Ya, nah itu penyebabnya banyak sekali karena ada beberapa riset atau penelitian itu membuktikan bahwa ada kejadian latar belakang dari dahulu dan sekarang apa dari keluarga, kemudian ada lagi penyebabnya karena dari hormonalnya, ya nggak bisa. Oke. Oke, lanjut saja. Nggak apa-apa. Ini PR yang cepat ya di sini. Kita ngomong lagi. Nah, untuk remaja perubahannya apa saja? Untuk menginjak remaja perubahannya apa aja ya? Misalnya kalau laki perubahannya apa? Dari suara cempreng menjadi besar. Nah, kemudian apa lagi? Timbul jantung. Mulai tumbuh bulu-bulu. Bulunya banyak sekali bulunya. Ya, dan ada bulu di kemaluan. Ada lagi. Kemudian yang nampak pada remaja biasanya itu sudah mulai ya, mulai ini basah. Kalau yang cewek perubahannya apa saja? Oke, lagi. Menstruasi, awalnya tak menstruasi, adik-adik. Menstruasi, lagi emosionalnya gimana? Cepat marah. Senggol sekali perpan menstruasi susah. Betul nggak? Ya, pegenden. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin non atletnya ada pegenden, tapi ada pegenden. Nah, kenapa pada masa ini? Kenapa pada masa ini kita harus memberikan perhatian kepada remaja? Karena remaja ini sudah emosionalnya sudah labil, ya, amain, abid, elolong, elektronik. Boleh, begina ngaji, begina makan, begina oke. Pas kali ngaji, biasanya dapat ya. Nah, mereka kan tak terima. Mau tak saja tak mau. Ya, saja tak boleh kedengar. Nah, di sana emosinya sudah stabil sudah maksudnya ya. Kemudian sudah ada dalam proses saling suka akhirnya deh. Pacaran. Ada yang berpacaran? Kembali ke laptop. Kembali ke ini. Ya. Kita waktunya bercanda boleh. Waktunya fokus kembali lagi. Ya. Nah, kalau sudah emosinya tidak stabil, biasanya anak-anak itu suka lain jenis, akhirnya berpacaran. Akhirnya kalau sudah berpacaran nggak sehat, misalnya
pas sering kencang, sering keluar rumah menggunakan sepeda motor atau bahkan tidak pakai sepeda motor, jalan kemana-mana ke area Ancol, ya, saya gratis, nggak usah kafe, saya gratis ke area Ancol. Kemudian kemana lagi yang gratis? Kabupaten gratis jalan-jalan. Kalau keseringan jalan-jalan terus berpacaran tidak sehat, akhirnya melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya. Kemudian kalau sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, apa kejadiannya? Dung katanya tedung. Apa yang tedung? Ya. Kalau sudah hamil, apakah oleh sekolah keluar? Sungguh dampaknya apa oleh sekolah pas perempuan hamil? Apa? Di sekolah bagaimana? Emang pastinya. Iya. Nah, di sekolah bagaimana? Ini pokok. Akhirnya orang tuanya juga malu kepada lingkungan sekitar. Terus apalagi keluarga besar. Kalau sudah malu, akhirnya anak yang dua Nah, apakah melarang untuk urusan agamanya? Harus melalui sidang. Kalau di bawah umur harus melalui sidang karena masih di bawah umur. Ya, boleh ibu bercerita pengalamannya pasien-pasiennya anak remaja? Boleh? Nah, adik-adik diam dulu mau? Mau ya? Ya ada kami ibu. Ada kami. Ada kami. Ya. Oke. Ibu mau cerita dulu sebentar. Diam ya. Oke. Ada di step itu, bahkan di step ini Kampung Tenor banyak yang tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Satu, bukan kandung, marina itu ada kasus lain. Ada di sana pondok tidak menyediakan sekolah. Akhirnya hanya dia mondok, tidak sekolah. Kemudian Ejuwati Sansiaina. Akhirnya dia menikah. Ada yang segini usia 16, selaki usia 17. Nikahlah. Setelah nikah dikembalikan ke orang tuanya, tidak mondok lagi. Nah, suatu ketika dia menikah, dapat beberapa bulan hamil lah si cewek. Ya, cantik sekali. Jadi kelas berapa ya? Kelas 3 SMP orang sekolah. Ya, cantik orang putih, gitu ya. Jadi saya lagi orang mana ya? Orang gajah. Dia kenal. Akhirnya entah peroleh ibu nak, sama ibu atau sama ibu. Kami ke saya. Buka bukunya, cerita kalau dia hamil, ya. Cerita bahwa dia hamil, foto kertas, semua proses kehamilannya normal-normal saja. Masuk ke proses persalinan, dia mau melahirkan normal-normal saja. Nah, baru masalah itu timbul setelah dia melahirkan. Ya, si cowok mas atau dia melahirkan
ya, tentang rumah boleh. Nah, bahkan membawa orang tuanya yang dua. Saya asli orang Peten, saya bini. Nah, etar kabri, laki bini, bapak ibu terkabri. Nangis dalam keadaan nangis. Nah, kenapa mak nangis? Ternyata saya laki nah saya itu yang pondok itu minta mulai ke orang tua nah. Ya, usia berapa tadi? Saya laki 17. Minta mulai, tanya ibu, benar minta mulai kenapa? Saya tak bisa tidur malam bu, begadang karena memang anak kasusnya itu. Ya. Kemudian letak tidur bu, ngakak tak nyaman, minta mulai romantis sekolah. Akhirnya ibu mediasi gitu, pulanglah, nyaman lah. Dikatain nyaman, kembali lah. Itu yang dua kembali ke rumah. Boleh, boleh lagi, beli boleh. Tanpa berdelake, nangis karena sempat pulang suaminya tak beli. Ya, istrinya mau dibawa pulang, katanya, tapi oleh orang tuanya tidak boleh maksudnya. Jadi bengi-bengan sedua dia. Akhirnya sekarang apa? Cerai. Anaknya sekarang usia 9 bulan. Cerai di usia 17 tahun si cewek. Ya, sampai sekarang si cewek itu merasa trauma nangis melolong. Dia emosional terus. Akhirnya depresi anak ini. Depresinya bagaimana? Tak anak tidak mau pegang anaknya sampai sekarang. Ya, kadang ada di rumahnya ibu. Si cewek ini yang usia 17 tahun ini kadang ada di rumahnya ibu. Kadang kalau ingat anaknya, membawa anaknya tanpa pamit ke orang tuanya sambilan. Ya, apa mau adik-adik seperti itu? Saya harap mau dibilang dari adik-adik, kalau bisa nggak usah pacaran dulu ya. Kalau mau langsung sukses. Amin. Ada lagi nih, satu lagi nih. Ada kenakalan remaja. Kenakalan remajanya seperti ini. Orang Peten juga. Sebini saya asli Peten. Ini keluarga memang broken home. Broken home itu apa ya? Acerai abeli gitu orang tuanya. Akhirnya anak pertama cewek. Nah, ini mungkin yang tadi kasusnya pacaran gak sehat, janjian di mana-mana, dan pulang-pulang akhirnya teknum. Apa teknum? Andung. Ya. Akhirnya hamil. Anak ini cantik loh orangnya. Kemudian lama kelamaan masih kelas 2 SMP. Kelas berapa? Kelas 2 SMP itu 14 ya? 14. Hamil di luar nikah dan lama kelamaan melahirkan, dia cerai. Kemudian nikah lagi, punya anak lagi, cerai lagi. Kemudian punya anak lagi, cerai lagi. Punya anak berapa tadi? Lama kelamaan ibu itu kan di posyandu, ketemu sama anak ini, ya. Anak ini si cewek ini kurus sekali. Ternyata dia ditularkan penyakitnya dari suaminya. Apa tak takut? Apa tak takut? Nah, sakitnya apa bu? Kalau sakit kelamin itu sifilis penyakitnya. Oning. Sifilis oning.
sifilis. Sifilis ini kencing nanah. Ya, kencing nanah. Anak-anak, mohon mengeluarkan itu anak-anak. Sakit sekali. Kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit itu. Apakah suami pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu dia terjangkit sifilis, ada lagi penyakitnya. Pengen tahu? Apa lagi penyakitnya? Pengen tahu? Oke. Penyakitnya TBC. Tahu TBC? Betok ini. Ya. Ya, kamu bilang ya. Nah, dia itu mata pencahariannya kerja acuan sempul di mana itu ya, di daerah Taksiun dulu. Nah, karena Taksiun sudah pindah, ibu tidak tahu di mana anak ini. Ya, jadi ibu harapkan karena adik-adik ini sudah pintar ya, yang mana yang sifat positif mau ke arah negatif sudah pintar adik-adik. Kami harapkan adik-adik sudah bisa memilih dan memilah teman yang harus dibawa ke arah kebaikan, bisa ditemani. Kalau misalnya dia teman membawa ke arah yang tidak baik, mungkin jangan ditemani. Ya, oke? Ini ya. Kalau misalnya sudah menstruasi, sebelum ibu tutup, ada yang mau bertanya? Mohon ada seatanya, ibu tak akan mau tunggu. Waktu ada seatanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
kita cek di USG-nya. Apa memang benar ini ilmiahnya memang nggak bisa haid selamanya? Atau memang belum saatnya? Ya, sebentar. Kasus lain, kasus lain ya. Kalau misalnya tidak pernah sama sekali dan itu belum saatnya dia haid, belum bisa hamil. Ya, kalau misalnya waktu itu dari hasil pemeriksaan dokter OB, waktunya sudah haid, saat ini sudah bisa hamil ibu karena ada faktor hormonal atau faktor fisiologi. Nah itu bisa hamil. Ya, karena ini ya, alat reproduksi wanita itu kan ada rahim. Ya, rahim itu uterus kenapa berji? Tahu ya? Rahim, pernah tahu rahim? Kenapa berji, gitu ya. Nah di sini ada saluran kanan, kiri, ada 2 saluran. Nah kemudian ini namanya tuba fallopi. Ini tuba fallopi. Nah di sini ada ovarium. Nah sebelah kiri ada ovarium. Nah itu yang memproduksi sel telur. Nah kalau misalnya sel telurnya itu ada di situ, tapi tuba fallopinya itu mampet, nah itu udah bisa haid karena terhambat di saluran tadi. Itu bisa hamil meskipun tidak haid. Kita perbaiki dari situnya dulu. Ya, kalau misalnya memang belum saatnya Bu, belum ada sel telurnya, belum bisa hamil. Paham? Oke. Sudah paham ya, Mbak ya? Tinggal si cowok, saya total. Ageje, siapanya? Ibu juga masa kalau aku sedewe. Ayo. Kenapa saya tanya ini? Apa boleh nikah gitu ya? Hah? Jadi cuy ya? Jadi bisa ya? Oke. Kapan boleh nikah? Idealnya berapa umur saya nanti kalau bisa menikah? Begitu ya? Saya jawab, iya. Nah, kalau dari teori kesehatan atau BPKBN itu kalau boleh menikah, ceweknya usia 21, cowoknya usia 25. Jadi benar-benar lihat maksudnya mencari setelah kuliah mencari kerja. Kalau cewek misalnya orang SMA 19, kanggur pun tidak masalah. Saya pakai, ya. Oke, begitu saja. Ada lagi? Oke, bahasa saya di sini. Perkenalkan saya sumbernya Agustin. Nama saya Sampah. Ibu penyebab penyakit istirahat dan penyebabnya aspirasi terlambat itu apa? Oke, terima kasih. Di sini aktif sekali ya. Kalau ibu nggak suka kalau nggak ada
sobat. Karena itu bisa disebabkan kebanyakan itu adalah faktor stresor atau stres. Kebanyakan faktor stres. Kadang adik-adik ini ya mondok, pertama kali mondok kecil dengan berbagai aturan mondok. Biasanya di rumah mulai sekolah ada terpas asaren, main asaren. Kalau di pondok kan enggak. Bangun tidur jam 2:30 tahajud. Kemudian setelah tahajud ngaji. Setelah ngaji sekolah dan berbagai aturan di pondok. Akhirnya dia stres, nggak bisa kelola stresnya sendiri. Ya, salah satunya itu. Yang kedua itu adalah faktor nutrisi, makannya. Apa saya pengeluaran? Darahnya itu yang keluar pasti sedikit, karena memang nutrisinya yang besar juga sedikit. Ya, ada anemia. Tahu anemia? Kurang darah. Ya, anemia kurang darah. Sel darah merahnya kurang. Jadi itu yang membuat istimewaannya lebih panjang, bahkan telat haid. Oke, gitu saja. Jelas? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, target ya Bu ya. Kalau untuk anak remaja yang baru pertama itu kan head pertama itu lancar ya Bu ya, sampai 7 hari. Terus bulan kedua tidak head, artinya tidak head sama sekali. Terus bulan berikutnya lagi head, tapi cuma sedikit, itu kayak 5 coklat kayak gitu. Itu apa itu normal atau bagaimana Ibu? Terus pertanyaan yang kedua lagi, kalau misalnya menentukan masa subur itu, menentukan masa subur itu habis haid apa setelah bersih itu sudah masuk masa subur atau bagaimana Ibu, atau beberapa hari setelahnya? Terima kasih Ibu. hai. Halo, Jo. Halo. Hai, halo. Kantong ibu. Oke, baik, saya jawab pertanyaannya dari Ustazah. Ustazah siapa? Oke, terima kasih. Saya jawab pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya pertama kali ngajar, bulan pertama, bulan kedua head, bulan ketiga headnya sedikit-sedikit, ya. Itu dia saya namanya oligomenorrhea. Ya. Kalau masa pertama kali dia haid, namanya itu menas. Usia pertama kali haid itu namanya menas. Kalau sampai 6 bulan seperti itu masih normal. Ya, karena dia masih ada durasi hormonalnya. Kalau lebih dari 6 bulan itu nggak normal. Kita nanti tentukan lagi diagnosanya. Apakah dari nutrisinya, apakah dari faktor hormonalnya. Kalau masih 6 bulan pertama masih normal. Jangan khawatir ya. Kalau punya anak-anak seperti itu, biasanya 3 bulan pertama masih bulan makan. Itu nggak normal. Ya, ya. Terus yang kedua, bagaimana cara menghitung masa subur ya? Nah, kita harus tahu dulu, haidnya. Apakah haidnya itu rutin atau enggak?
15. Ya. Terus 14 hari sebelum hari yang akan datang dia tanggal 1 nih. Jadi dari tanggal 1 sampai 14 itu masa subuh. 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi 15 hari tanggal 15, bulan depan tanggal 15, nanti bulan depannya tanggal 15 ibu hitung mundur selama 14 hari itu masa subuh. Paham? Jelas ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian karena masih ada dunia. Oke ibu, ternyata saya lama ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sama sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menjelaskan tentang PHBS di sekolah. PHBS ada yang tahu? Ada yang tahu? PHBS kalian terus tahu nih. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat.
jajanan yang sehat. Apa sudah sehat jajanannya? Sehat. Tadi saya lihat yang dimakan, yang diminum, micin semua. Iya. Mie, terus es kopi kayaknya. Itu tidak sehat ya adik. Iya. Tapi yang dijual di depan kayak gitu ya. Barangkali nanti Bu Aini sekolah bisa menerapkan membawa bekal dari rumah. Oh gitu. Saya mobil kenapa weh? Saya mobil mana? Ya, ini lelaki. Ya. Jadi adik-adik cewek dikurangi makan makanan yang mengandung micin, jempol, pentol, es apa tadi itu? Es teh, ya. Karena nanti bisa menyebabkan kista, tumor di kandungannya, menyebabkan mens tidak lancar katanya Bu Sita tadi. Bisa disebabkan karena makanan. Nah, kalau produk mulai langsung antri ke gacoan, ya. Iya Bu, langsung oleh gacoan anak-anak konsul konflenan, langsung oleh tibrik minum kopi botol, maca, coklat bener, ya, kurang ulangin, tidak pasang kun, iya. Anak cewek setiap bulan itu mengalami apa? Menstruasi. Kalau menstruasi darah merahnya hilang, betul? Harus diganti dengan darah baru. Gimana caranya? Minum tablet tambah darah. Ada tablet tambah darahnya Bu? Di sekolah? Ada? Tablet tambah darah? Ada. Dikasihkan? Dikasihkan Bu. Ya. Diminum? Boleh secara. Sudah dia. Kamu terlalu banyak protes loh. Waalaikumsalam.